Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, mumpung masih gratis. Oke, jangan di skip videonya, lanjut nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Sudah lama saya tidak upload video. Saatnya saya upload video lagi, mumpung ada kesempatan, mumpung ada ide, mumpung ada waktulah saya membagi atau bertukar pikiran kepada teman-teman penonton dan subscriber semua. Baik, sebenarnya kali ini videonya bebas aja ya, saya nggak ada tema tertentu. Cuman kali ini saya ingin membahas tentang kondisi kolam saya saat ini. Jadi untuk teman-teman subscriber mungkin sudah pernah menyimak ya dari video-video sebelumnya bahwa ini kolam saya, kemudian kolamnya pernah bocor, kemudian saya tambal. Nah, setelah itu belum ada video lagi. Nah, sekarang saya akan bikin video kondisi kolam saya terkini. Ya, inilah kondisi kolam saya teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak ada kebocoran lagi setelah kurang lebih hampir setahun kolam ini ditambal dari kebocoran yang sebelumnya. Dan alhamdulillah ikan-ikannya juga sehat dan gemuk-gemuk ya teman-teman, bulky itu. Ini ikan yang saya beli jadi belinya dulu kecil ya teman-teman, mungkin belinya dulu seukuran segini ya teman-teman, panjangnya seukuran dari tengah saya sampai ke tengah sini sekitar segini, dan sekarang sudah besar-besar gini teman-teman. Jadi alhamdulillah sehat dan gemuk-gemuk, termasuk ikan-ikan komet saya tuh. Ikan-ikan komet saya yang merah-merah itu dulu saya belinya juga kecil-kecil ya teman-teman, segini-segini, sekarang sudah besar seperti itu. Kalau ada yang mau tahu gimana ikan kometnya bisa gede atau ikan koinya bisa sehat dan gede, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kalau yang mau tahu silahkan komen, nanti saya buatkan videonya. Tapi kalau sepi ya nggak saya buat videonya. Oke, kalau video kali ini saya ingin membahas beberapa artikel atau beberapa video yang saya lihat di YouTube bahwa ikan koi itu sensitif terhadap air hujan. Ya, ikan koi itu sensitif terhadap air hujan. Katanya kalau ikan koi itu kolamnya sering kena hujan maka akan mempengaruhi tingkat stres dari ikan. Katanya sih seperti itu. Namun faktanya, jadi sebelumnya saya jelasin dulu, waktu saya bikin kolam ikan ini saya tentunya riset ya teman-teman. Sambil bikin, sambil risetnya kecil-kecilan aja di YouTube. Gimana sih kondisi kolam yang baik ya dan sebagainya. Saya sempat terfikirkan bahwa kalau saya buat kolam dan kolam itu sering kena air hujan, takutnya ikannya cepat mati. Pikiran itu muncul setelah saya nonton di video-video yang dibuat oleh youtuber lain. Nah, tetapi saya mencoba bereksperimen dan berikhtiar. Saya coba kalau kolamnya saya buat outdoor seperti ini, langsung ada hujan bisa masuk ke sini. Bahkan kolam saya ini saya aliri air hujan dari atap tuh. Itu atap taman ini, kemudian ada talang dan talangnya ke pipa ini sampai ke sini. Jadi kalau hujan, kolam ini mendapatkan dua paparan air hujan. Paparan yang pertama air hujan yang langsung jatuh dari langit tempias ke kolam ini. Yang kedua air dari pipa ini. Nah, dari talang masuk ke sini. Alhamdulillahnya adalah dengan sirkulasi paparan air hujannya seperti itu, ikan saya bisa bertahan teman-teman.
Jadi ikan saya masih bertahan dari awal. Ada sih mati beberapa, cuman matinya itu setelah saya selidiki karena ikan itu terkena ini ya teman-teman, terkena kutu. Tapi yang mati itu hanya satu, yang satu lagi itu waktu itu mati gara-gara saya tinggal dinas kayak gitu. Tetapi kalau mau dinilai secara overall, ikan ini sehat, yang lainnya sehat, meskipun terpapar air hujan dari dua sisi, secara langsung maupun lewat pipa ini. Dan sisi positif yang saya dapatkan dari kondisi kolam yang saya aliri air hujan ini adalah, yang pertama, airnya itu lebih mecer menurut saya. Kenapa? Karena di samping filternya berjalan terus 24 jam, air itu mendapat pembaruan ketika hujan datang. Jadi kebetulan di kota saya ini di Kalimantan Utara, curah hujan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap musim. Jadi meskipun musim kemarau ya tetap hujan, musim hujan ya tetap ada panasnya juga. Jadi hujannya tuh cenderung bisa dibilang stabil di setiap tahunnya, meskipun ada waktu-waktu juga yang rentang hujannya agak lama. Tetapi tidak seperti di Pulau Jawa yang rentang hujannya bisa sampai berbulan-bulan tidak hujan. Nah, jadi ketika air hujan itu turun masuk ke kolam ini, secara tidak langsung memperbarui air yang ada di kolam, sekaligus memperbarui air yang ada di sistem filter ini. Kalau teman-teman belum tahu filter ini, silahkan nonton di video saya ya, filter ini. Nah, jadi kondisi kolam menjadi selalu bening ya teman-teman, selalu bening, airnya tidak bau ya. Jujur saja ini saya akui, saya agak kaget ya, karena awal-awal saya mikir kok ikan saya bisa banyak yang mati karena kepapar air hujan, tapi ternyata alhamdulillah bisa bertahan dan beradaptasi sepertinya teman-teman. Jadi yang saya dapatkan itu, filter saya ini kan sederhana teman-teman, hanya 3 chamber, dan itu saya tumpuk. Jadi chamber pertama itu saya pakai jeb mat sama ini saja, jeb mat sama jaring-jaring, kemudian langsung saya tumpuk di sebelahnya. Chamber kedua saya kasih batu, dan chamber setelahnya saya kasih UV. Nah, UV nya pun kecil ya teman-teman, hanya UV yang 3 watt. Alhamdulillahnya dengan air hujan yang masuk setiap hujan turun ke dalam kolam ini, dan kalau ketika dia sudah lebih tinggi daripada airnya, dia akan keluar lewat sini, lebihan airnya, flow-nya akan keluar lewat sini. Jadi airnya itu tidak bau teman-teman, airnya cenderung lebih terjaga kejernihannya, dan airnya tidak bau amis gitu ya. Karena saya menemukan ada orang yang punya kolam airnya tuh bau teman-teman, padahal filternya bagus. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ini sama teman-teman lewat video ini. Jadi buat teman-teman yang punya kolam outdoor kecil-kecilan di rumah dan kolam itu terpapar air hujan, jangan buru-buru negatif thinking bahwa air hujan dapat mempengaruhi stres ikan. Tapi teman-teman bisa mencoba dulu treatment-treatment yang bisa dilakukan. Contohnya, teman-teman bisa rutin menggiatkan pencucian atau pembersihan filter secara rutin. Karena tidak dipungkiri air hujan kan membawa banyak banyak partikel debu dari udara, kemudian airnya juga cenderung lebih asam. Maka kita harus kuatkan filternya teman-teman, cara antisipasinya. Dan yang kedua, kita juga harus melihat kondisi kolam. Jika kondisi kolam itu sudah mulai butek, sudah mulai kotor, nah kita bisa melakukan langkah-langkah pembersihan yang dianjurkan. Jadi yang ingin saya sampaikan di video ini adalah kolam koi yang terpapar air hujan itu tidak selalu jelek ya teman-teman.
bisa diantisipasi dan bisa beradaptasi ikannya, insya Allah. Yang penting treatment kita bagus dan pakan kita bagus. Oh iya, satu lagi, ketika musim hujan lagi kenceng-kencengnya, lagi lagi sering-seringnya hujan, kurangi pakan ikannya teman-teman, supaya ikannya nggak pusing gitu ya. Memang dia akan minta makan terus, tapi jangan terlalu sering kasih makan. Jadi misalnya waktu biasa kita ngasih makan 3 kali, nah ketika hujan lagi sering-seringnya, mungkin kita bisa kurangi porsinya teman-teman. Dari penuh kita bisa kurangi jadi 2/3 gitu ya teman-teman, atau kita kurangi jadwal makannya jadi hanya 2 kali untuk menjaga kesehatan ikan. Baik, itu saja yang ingin saya bagi. Siapa tahu teman-teman ada yang bertanya-tanya, gimana sih kolam itu kalau terpapar air hujan. Nah ini saya mau kasih tahu, ini kolam saya sudah running 2 tahun dengan kondisi ikan yang masih sama ya. Sempat mati ada beberapa ekor karena satu dan lain hal, tapi secara overall mereka sehat dan sudah bulky ya teman-teman, sudah gemuk-gemuk. Yang tadinya segini sekarang sudah segitu ya, udah gede. Oh, udah gede ya, dan jernih ya, jernih dan tidak bau. Kalau dasar kolam menghijau atau melumut, biarkan teman-teman, karena itu adalah bentuk dari ciri-ciri sistem sirkulasi air yang bagus dan sistem kolam yang sudah mature. Selain itu ikan juga bisa nyemil ya teman-teman, ikan bisa nyemil dari lumut-lumut yang ada. Yang penting lumutnya tidak mengganggu dan tidak membuat macet sirkulasi air. Baik, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih cari-cari info bisa dapat keterangan dan inspirasi dari video ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau mau tahu ikannya bisa gemuk dari segini bisa segini dengan rawatan sendiri, tanpa booster, tanpa apapun, bisa cek, tulis di komen, nanti kita buatkan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.